Oke, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOA. Kelompok saya ada bernama Tommy Lohil dengan NIM 181401067. Ada saya Kelvin Saputra 181401070 dan ada kawan saya Arya Waranggana Susilo dengan NIM 181401103. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang SOA. Langsung saja. Di sini ada pengertian SOA. Service Oriented Architecture atau SOA adalah cara desain software dengan memberikan layanan pada aplikasi lain melalui komponen aplikasi. Service SOA memiliki fungsi yang diskrit yang bisa diakses secara jarak jauh seperti laporan kredit card secara online. Maka dari itu, SOA bersifat independen. Bahasa simpelnya, SOA adalah cara perancangan aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen atau layanan-layanan yang sudah ada. Ada juga latar belakang SOA. Setelah mengetahui pengertian SOA secara kasar, bagian yang menarik yaitu apa yang melatar belakangi adanya SOA. Mari kita lihat contoh kasus berikut. Saya adalah seorang pemilik toko kopi. Untuk membangun bisnis ini supaya mencapai profit saya harus fokus pada penjualan. Dalam kopi diperlukan beberapa komponen penting seperti biji kopi, furnitur meja dan kursi, karyawan, sistem kasih dan sebagainya. Jika benar-benar mau saya bangun bisnis ini dari awal, maka saya perlu menanam kopi sendiri dengan kualitas baik, memiliki kayu dan membangun meja kursi, membuat lowongan karyawan dengan menempel di depan pintu toko dan merancang aplikasi sistem kasir sendiri. Bisa-bisa sebelum bangun bisnis ini, saya sudah kewalahan duluan. Maka dari itu, diperlukan pihak ketiga untuk membangun kita. Kita memerlukan supplier kopi berkualitas, furnitur seperti AC hardware, agensi karyawan, dan memakai sistem kasir seperti yang disediakan Mokapos. Jadi dengan demikian, kita bisa fokus ke bisnis tanpa mementingkan masalah internal dari komponen-komponen tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kawan saya Arya. Konsep SOA. Jadi sebelum kita ingin lebih mengenal tentang SOA, kita harus mengetahui apa itu konsep dasar SOA tersebut. Jadi SOA atau bisa kita bilang sebagai Service Oriented Architecture. Service artinya layanan, oriented artinya orientasi, arsitektur artinya ilmu tentang merancang. Jadi bisa kita bilang SOA ini suatu pelayanan yang berorientasi dengan merancangnya. Jadi kita merancang pelayanan yang kita butuhkan itu sendiri. Simpelnya, misalnya lah dalam suatu sistem atau organisasi, pasti ada seorang ketua. Ketua sudah pasti memiliki tujuan dia membentuk organisasi tersebut. Lalu pastinya seorang ketua membutuhkan anggota yang mempunyai skill untuk memudahkan dia mencapai tujuan tersebut. Anggota-anggota tersebutlah yang kita sebut sebagai SOA. Jadi SOA adalah layanan yang bisa kita ambil dan kita tidak perlu repot lagi mengurus apa yang menjadi tugas seorang pelayan tersebut. Kita hanya menerima hasil dan mengeceknya saja. Maka dari itu SOA bisa dibilang juga sebagai solusi agar memudahkan bisnis ataupun perusahaan dari zaman sekarang ini. Yang dimana kita membutuhkan banyak sekali layanan hanya untuk menjalankan satu buah kedai kopi saja. Nama saya Tommy Lohil, saya akan menjelaskan tentang implementasi SOA atau Service Oriented Architecture. Jadi contohnya adalah saya membuat satu aplikasi parkir. Jadi dalam satu aplikasi parkir ini terdapat fitur peta dan payment dan juga sistem login. Jadi saat saya membuat satu aplikasi ini, aplikasi parkir ini saya tidak akan fokus pada pembuatan
sistem petanya, pembayaran, dan juga sistem authentication-nya. Saya menggunakan namanya service. Service yang sudah disediakan oleh Google akan saya implementasikan pada Google Map di sini, aplikasi sistem mappingnya, dan juga untuk authentication bisa pakai Google, Facebook, dan yang lainnya. Dan untuk payment bisa pakai credit card. Jadi itu adalah service-service yang diimplementasikan pada aplikasi saya, aplikasi parkir ini. Jadi sesimpel itulah sistem SOA. Jadi hal-hal penting dalam suatu service SOA yang bisa kita lihat adalah yang pertama, service over components. Jadi yang dipentingkan itu adalah service-nya, bukan komponen secara tampilannya, bukan UI-nya, tapi fungsionalnya. Kedua itu adalah interoperability and cross-platform. Jadi dia bisa dibuka di cross-platform, gak hanya satu OS. Contohnya bisa di Android dan juga bisa di Apple Mac. Yang ketiga adalah loose coupling. Itu artinya saya menanamkan satu sistem, contohnya Google Map. Itu servisnya tidak akan saya terikat secara langsung. Jadi saya akan memanggilnya pas dibutuhkan aja. Jadi satu arah gitu. Yang keempat adalah abstraction again complexity. Itu artinya akan dibawa satu sistem dokumentasi agar aplikasi yang kita buat itu tidak merusak sistem yang sudah disediakan oleh service tersebut. Jadi bisa digunakan dengan baik. Nah, sekian presentasi dari kelompok SOA. Terima kasih.